Kalau meninggal yang kepala waris itu, anak-anaknya menuntut bahwa ini ayah saya. Sebab bagi orang Minang, tanah ini sangat sakral. Jadi terjadi pergeseran karena titik pandang melihat tanah ulayat itu hanya pada titik atau fokus ekonomi. Kalau fokus kita pendekatan ekonomi, itu ujung-ujungnya kan keuntungan. Tapi orang-orang di luar kadang-kadang menganggap orang Minang ini suka menolak. Barangkali Bundo ingin mengintroduce lah. Jadi kalau kita mau mempelajari atau mengetahui tentang Minangkabau, ada 3 sistem sebenarnya yang mesti dipahami. Yang pertama, Minangkabau itu punya filosofi. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabula, Sarak Mangato, adat memakai, alam tekambang jadi guru. Dan itu telah diundangkan ya. Undang-Undang nomor 17 tahun 2022 oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, di situ otomatis orang Minang itu Islam. Jadi tidak ada kata, kalau kita bicara tentang Minangkabau berarti itu Islam. Itu harga mati bagi orang Minang. Yang kedua ada sistem kemasyarakatan atau sistem kelarasan, di mana itu mengatur tatanan masyarakat di Minangkabau. Nah, yang unik itu di Minangkabau ada 3 sistem di kemasyarakatan itu. Ada yang dinamakan Kotopiliang, itu semi otokrasi. Kemudian ada Bodi Caniago, itu semi demokrasi. Kemudian di antara yang 2 itu ada yang ketiga. Dia bukan Kotopiliang, bukan Bodi Caniago. Kalau Bundo mencoba menamakan liberalisme ala Minangkabau. Ketiga sistem itu ada sampai hari ini. Dan tidak ada satu negeri yang punya sistem Kotopiliang saja atau Bodi Caniago saja. Selalu bercampur. Nah, kemudian ada yang dominan Kotopiliangnya atau dominan Bodi Caniagonya. Sementara sistem yang ketiga itu lebih banyak di tanah datar. Di tempat lain itu tidak banyak. Nah, dari ketiga sistem itulah munculnya berbagai suku. Nah, ada mungkin lebih dari 200-an lah perkembangan suku-suku itu. Yang sebenarnya kalau kita cari betul secara sejarah, itu suku-suku itu dibentuk oleh 3 orang bersaudara. Yang pertama Datuk Ketumanggungan, ayahnya raja, dia 1 orang saja. Setelah ayahnya meninggal, ibunya kawin lagi, punya anak 5 orang, 2 laki-laki 3 perempuan. Nah, kemudian yang laki-laki yang 2 ini mencari sistem. Jadi Datuk Perpatian Sebatang mendapatkan sistem dari perantauannya dalam Tambo ya. Itu sistem demokrasi itu. Kemudian si adik yang 1 ayah 1 ibu dengan Datuk Perpati ini, dia kalau dia ikut kakaknya, bagaimana kakak yang 1 lagi. Kalau itu kita tafsirkan. Akhirnya dia bikin juga sistem sendiri. Bukan bukan Bodi Caniago. Yang ketiga, sistem kekerabatan Minangkabau. Nah, sistem kekerabatan Minangkabau kalau Bundo jarang menyebutnya matrilineal ya. Karena matrilineal itu banyak di dunia. Tapi matrilineal Minangkabau Islam. Dia orang Minangkabau itu bersuku ke ibu, bernasab ke ayah. Jadi setiap orang Minang yang lahir, baik perempuan atau laki-laki, itu lahir dari 2 tali sambung. Tali sambung ayah menjadi nasab, itu disebut bako. Yang tali rahim dari ibu, itu yang dijadikan suku. Dan barangkali kalau Bundo kan orang pertanian ya. Dan banyak keahlian Bundo itu di bidang benih. Jadi dari pembelajaran Bundo, setiap makhluk hidup dia punya rahim. Binatang punya rahim. Tanaman pun punya rahim, namanya yang berbeda, embriosak namanya. Manusia. Jadi semua yang lahir dari rahim, itulah yang diambil oleh orang Minang menjadi suku.
Tapi kalau orang yang tidak paham, orang Minang itu Islam, tapi bernasab ke ibu. Bukan bernasab, bersuku ke ibu. Ketiga sistem itu harus beririsan. Tidak bisa kita melihat satu-satu. Kemudian di dalam sistem kemasyarakatan itu ada beberapa limbago. Ada limbago raja, ada limbago kelarasan, ada limbago kerapatan, ada limbago suku dan kaum. Itu yang kita coba lihat. Limbago suku dan kaum ini itu tempat adat bermain. Itu limbago yang paling dasar, yang paling pokok. Jadi bagaimana adat itu dilihat di suku dan di kaum itu. Di dalam kaum atau di dalam suku, suku itu semacam negara kecil. Dia punya pimpinan, ada orang 4 jenis namanya, ada yang jini dan berampe. Kemudian ada ulayat kaum, mungkin ulayat suku, nanti mungkin ulayat raja dan ulayat negari. Kemudian ada anggota masyarakat gitu. Di suku, di kaum itu ada pula institusi. Yang pertama ninik kalau orang Minang itu perempuan. Kemudian mama laki-laki. Mama ini nanti mungkin dia jadi penghulu, jadi manti, malin, dubalang, imam, khatib, bilal. Kemudian ada masyarakatnya, kemenakan. Itu di situ permainan adat itu. Kemudian apa yang diatur oleh sistem kekerabatan itu? Ada 4 hal. Yang pertama kedudukan dan peran perempuan. Yang kedua kedudukan dan peran laki-laki. Ketiga harta pusaka. Dan keempat perkauman. Di situ nanti masalah tanah ulayat, masalah gelar, masalah segala macam seperti itu. Kalau kita lihat posisi perempuan atau kedudukan perempuan dan peran perempuan. Perempuan itu konsen terhadap anak cucu keturunannya. Sebab sukunya dihitung dari dia. Jadi secara tak langsung mereka punya tanggung jawab untuk bagaimana mereka menenteramkan, mensejahterakan anak cucunya. Itu. Jadi dia berada pada basis moral dalam merawat nilai-nilai yang ada di dalam kaumnya. Itu. Jadi kalau dalam tadi Bundo kan sudah mencoba menganalogikan kalau dalam sebuah perusahaan atau dalam manajemen modern kini, perempuan itu owner. Jadi dia berada pada presiden komisaris. Sementara laki-laki itu direksi. Siapa yang mengangkat direksi? Presiden komisaris. Jadi direksi dalam pengertian Minangkabau ada sistem kepemimpinan itu orang 4 jenis dan jenis yang berempat kalau dalam bahasa Indonesia. Yang 4 jenis ini yang pertama penghulu atau bergelar datuk ya. Kemudian manti juga bergelar datuk. Kemudian imam atau malin itu untuk agama. Kemudian dubalang itu keamanan. Kemudian di bawah malin ini ada imam, khatib, bilal, kadi. Kan setiap kaum punya surau dalam konstruksi persukuan di Minangkabau gitu. Jadi siapa yang akan jadi pemimpin itu yang mengangkatnya presiden komisaris tadi. Itu dilihat ranji kaum. Ranji kaum itu perempuan. Tidak ada ayah kita di dalam itu. Cuma seperti bunda, ibu bunda, nenek bunda, nenek sampai nanti. Kemudian saudara-saudara laki-laki itu. Jadi di situ otoritasnya gitu. Perempuan itu. Jadi dialah kalau di dalam sebuah kaum yang mempersiapkan siapa yang mau jadi pemimpin. Dia yang mengamati anak-anaknya, cucunya atau segala macamnya. Dan dia yang memelihara, menjaga citranya. Dan menegur kalau dia salah. Tidak boleh orang lain. Itu. Jadi sangat penting peran itu. Jadi dia menyiapkan siapa yang mau jadi pemimpin. Kemudian menjaga pemimpin itu tidak lari-lari atau tidak menyeleweng dari apa tugasnya. Itu perempuan. Karena dia yang memiliki, dia yang mengangkat.
pemimpin itu. Dan dia tidak dibolehkan menjadi pemimpin secara formal sebagai eksekutor. Tapi dia yang memberikan masukan segala macam kepada pemimpin untuk dijalankan gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana posisi perempuan dan laki-laki ya, nanti kaitannya dengan kepemilikan. Itu kalau Bundo mencoba membuat semacam apalah untuk memudahkan memahami. Itu seimbang dan berimbang. Ada yang boleh dilakukan laki-laki, boleh dilakukan perempuan. Tapi ada yang boleh dilakukan laki-laki, tidak boleh. Begitu sebaliknya. Jadi kalau ada konsep ya, hak milik. Seperti ini, hak milik Bundo. Satu kata dalam bahasa Indonesia. Tapi di Minangkabau dibagi hak dan milik. Harta atau disebut juga sako dan pusako. Sako itu gelaran yang tidak nampak. Milik kaum. Kemudian pusako itu yang nampak. Rumah gadang, sawah ladang, tapian tempat mandi, pandam pekuburan, dan segala macam ladang itu. Jadi pemilik atau yang dari sako dan pusako itu perempuan. Dalam komunal, bukan pribadi. Tapi yang berhak untuk menyandang gelar sako itu jadi pengulu, manti, malin, dubalang, imam, khatib, bilal, itu laki-laki. Tidak boleh perempuan. Nah, seperti itu pengaturannya. Jadi masalah harta ulayat itu lebih nanti sebenarnya dalam pengaturannya kalau kita dalami betul pusako itu dibagi juga. Ada pusako tinggi yang turun temurun dari nenek moyang. Seperti Bundo mungkin 200-an tahun yang terus diterima. Nah, itu ada aturan, tidak boleh dibagi, tidak boleh dijual. Hak milik bersama. Jadi kalaupun diberikan kepada seseorang, individu, itu cuma hak pakai. Kalau dalam bahasa Minang namanya ganggam bauntu. Nah, jadi selagi dia masih punya keturunan, punya segala macam, itu boleh dia memiliki, memakai. Nah, itu. Kemudian kalau pencarian orang tua itu dibagi menurut hukum Islam. Yang menjadi persoalan di dalam masyarakat Minang itu tanah pusaka tinggi itu. Atau disebut ulayat. Udah ulayat kaum, ulayat nagari, ulayat suku, ulayat rajo. Itu yang menjadi persoalan. Kalau yang harta pencarian orang tua itu seperti rumah Bundo ini ada di sertifikat ini. Tidak ada masalah. Nah, itu. Tapi kalau ulayat kaum, itu yang menjadi persoalan. Tidak boleh dibagi, tidak boleh dijual. Nah, itu dasarnya karena nenek moyang orang Minang itu dulu sudah punya pikiran bahwa bumi Allah ini tidak pernah bertambah luasnya. Nah, sementara anak cucunya terus berkembang. Dan untuk itu dia berpikiran dalam konsepnya membuat aturan itu semiskin-miskin anaknya, cucunya nanti masih punya tanah sepiring tanah sebidang tanah untuk tempat mendirikan rumah dan sepiring sawah untuk makan dia. Itu konsepnya. Jadi terjadi pergeseran karena titik pandang melihat tanah ulayat itu hanya pada titik atau fokus ekonomi. Kalau fokus kita pendekatan ekonomi itu ujung-ujungnya kan keuntungan untuk siapa itu. Sementara tanah itu bagi orang Minang itu semacam tempat berpijak yang jelas atau akar dari seorang orang Minang, suatu kaum, suatu suku, itu selalu ditanyakan persyaratannya sasok jarami.
ditanya itu, rumah gadang, ba mamak baka manakan, ba sasok bajarami, ba pandam pekuburan, ba tapian tempat mandi. Itu sangat diapakan gitu. Nah, kalau dari segi ekonomi tentu sudah mencari nilai tambah, nilai tambah, nilai tambah tanpa mempertimbangkan bagaimana kiatnya. Sementara tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi. Kemudian kita mau mencari nilai ekonomi dari tanah itu. Sebenarnya kan bisa saja. Tapi itu yang belum dapat solusinya barangkali. Akibatnya terjadilah sengketa tanah antara kaum, anggota kaum dan masyarakat. Ya kadang-kadang ini ketidakpahaman. Banyak kejadian itu, misalnya ada suatu kaum. Nah, di kampung kaum itu tidak berapa orang lagi. Semua pada merantau. Ada pikiran dari perantau, kita tidak akan pulang-pulang lagi. Tidak akan dapat hasil, lebih baik dibagi atau dijual. Dia kan tidak mikirkan anak cucunya. Tadi Undo katakan tanah itu akar. Generasi muda dalam zaman sekarang di mana saja mereka mencari akarnya kembali. Kalau dia pulang tidak punya pijakan, paling-paling dia kata itu tanah saya, tapi pada tunjuk aja. Kemudian pulang tidur di hotel. Itu yang sebenarnya dijaga oleh orang Minang gitu. Jadi ada tempat pulang, tempat kembali. Ada tambatan hati untuk orang Minang. Makanya orang Minang itu sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah ya, diasporanya luar biasa. Mungkin lawannya Cina sama Yahudi. Tapi mereka merindukan kampungnya. Mungkin mereka tidak pulang-pulang tapi duitnya pulang. Nah, kalau Ananda lihat misalnya hari Lebaran Idul Fitri, Lebaran Haji, semua plat mobil di Indonesia ada di Padang. Mereka pulang. Dan itu tradisinya luar biasa. Itu. Jadi bagaimana mereka mencintai kampung halamannya. Kalau secara pribadi ya, saya setuju dengan pendaftaran. Nah, cuma kalau saya mendengar pendapat dari masyarakat yang juga tumpangkan ke saya, mereka agak ragu tentang sertifikat dari pengalaman yang mereka dapatkan itu. Jadi itu tidak bisa juga kita salahkan. Karena mungkin penjelasan tentang apa yang mau dilakukan dan kemudian juga menurut hemat Bundo, kita di Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi banyak hal tentang masalah tanah. Orang Minang kan punya keunikan. Jadi tolong barangkali dalam pendekatannya keunikan itu dihitung. Jangan dipukul ratakan. Di situ letaknya terjadinya konflik. Tidak sama. Orang lain mungkin dianggap orang Minang aja yang tidak bisa menerima. Orang suku lain. Minang itu punya aturan secara turun-temurun dari dulu. Jadi barangkali itu yang perlu dipahamkan. Kemudian dicarikan jalan yang dimaui jalan, tapi yang ini tidak lari dari akar. Sebab orang Minang, makanya orang Minang itu sangat konsen dia, itu akar mereka, tempat mereka berpijak. Tanah itu yang jadi pokok. Kalau tidak ada punya tanah lagi, di mana dia? Pulang kampungnya, rumah gadangnya mau ditaruh di mana? Sebab bagi orang Minang, rumah gadang itu tidak boleh dibikin di tanah yang dibeli. Harus di tanah ulayat kaum. Dan itu nanti akan berkaitan dengan gelaran. Kalau misalnya tanah rumah gadang dibikin di tanah yang dibeli, itu tidak diakui orang. Ulayatnya di mana? Nah, itu. Jadi seorang datuk atau seorang penghulu, dia punya rumah gadang. Punya sasok jerami. Punya pandam pekuburan, punya tapian tempat mandi. Seluruh aspek itu sampai hari ini itu berlaku. Cuma tapian tempat mandi itu sekarang udah pindah ke kamar.
Kalau dulu kan di pinggir sungai, setiap kaum punya tapian sendiri-sendiri. Nah, itu. Jadi kalau Bundo memperhatikan sebagai orang yang bergerak di bidang ilmu ya, itu suatu yang modern sebenarnya. Baru kemudian Bundo sadar sebagai orang Minang gitu. Sebenarnya dia sudah mensyaratkan tapian tempat mandi, MCK, di dalam setiap kaum. Bahkan untuk kuburan, barangkali di suku-suku yang ada ya, bukan Bundo mengatakan ini lebih baik gitu, tapi ada perbedaan. Setiap kaum di Minangkabau punya pandam pekuburan. Jadi berkubur seseorang yang meninggal orang Minang tidak boleh sembarang aja dikuburkan. Apalagi kalau dia datuk misalnya. Itu mesti dipandam. Nah, dia beda. Pandam tempat gelaran yang dipendam di situ. Pekuburan tempat jasad. Jadi makanya bukan pekuburan, pandam pekuburan. Jadi kalau seseorang penghulu meninggal misalnya, yang pertama dilihat ranji. Nah, ranji beda dengan silsilah. Jadi ranji itu hanya ibu perempuan-perempuan dan anak-anaknya. Dilihat ranjinya, betul enggak dia dari itu. Setelah itu oke, dilihat lagi pandam pekuburan. Sudah berapa orang yang berkubur datuk ini di situ. Maka bagi orang Minang misalnya ayahnya datuk, kemudian ayahnya meninggal. Anaknya ngotot supaya ayahnya dimakamkan di tempat dia. Itu makanya enggak boleh. Bisa menjadi keliru nanti. Nah, seperti itu aturannya. Ada kecemasan juga. Ini dari monitor Bundo ya. Kan nanti ditandatangani oleh kepala waris. Kemudian seluruh yang anggotanya ada ditandatangani. Anggota yang sekarang, anggota yang lahir kemudian gimana? Kemudian juga kemarin Bundo dengan BPN ya. Bagaimana kalau misalnya kepala waris itu namanya tidak disebut, tapi gelarnya saja. Kan kepala waris itu ada juga kepala waris ini satu orang dengan kepala kaum. Ada yang dipisah. Seperti di kaum Bundo itu satu itu. Kepala kaum, kepala waris itu raja. Itu. Nah, jadi dibikin kepala kaum. Kepala warisnya siapa? Gelarnya Datuk Mengkudum misalnya. Atau Datuk Bunsu misalnya. Tapi namanya tidak dibuat. Mungkin tidak. Sebab kepala waris ini gelarnya tidak akan pernah berubah. Cuma kemarin sudah didiskusikan juga tuh. Tapi orangnya akan bertukar. Tapi kalau diberi nama, misalnya Abdullah misalnya, Datuk Rajo Mengkudum atau Datuk Rajo Bunsu misalnya. Dia meninggal nanti anaknya bisa menuntut itu ayah saya. Tapi kalau Datuk Rajo Mengkudum aja kaum ini, kaumnya disebutkan di bawah di atasnya nama Datuk Rajo Bungsu misalnya, kaum itu. Nah, jadi datuk itu tidak akan berganti. Itu sebuah pemikiran aja. Bisa enggak orang Minang menerima seperti itu? Sebab banyak kejadian kalau meninggal yang kepala waris itu, anak-anaknya menuntut bahwa ini ayah saya. Itu salah satu konflik yang terjadi. Jadi kalau Bundo menyarankan, tidak usah tergesa-gesa untuk mencari solusi. Kita coba betul lihat dulu. Nah, itu. Sebab bagi orang Minang, tanah ini sangat sakral. Sesuatu yang menentukan keberadaan dia. Kalau Bundo mengharapkan tentu tidak mungkin hukum adat aja. Tapi ada keselarasan kedua-duanya. Jadi kedua hukum itu tidak saling meniadakan.
tidak saling merugikan. Itu yang harus dicari solusinya. Gimana sehingga aturan adat ini tidak terlecehkan dan hukum positif negara juga tidak terlecehkan. Sebab bagaimanapun sebagai warga negara Indonesia itu tidak boleh juga kita melanggar. Tapi sebagai warga yang sudah ada sebelum Indonesia ini ada, tentu tidak boleh juga dilecehkan. Nah, itu. Jadi bagaimana kita mencari, dan yang paling utama itu tidak disamaratakan. Itu kuncinya kalau menurut Bundo. Kalau ada pikiran menyamaratakan semua yang ada, itu konsepnya beda-beda. Konsep perempuan aja beda. Orang Minang ini misalnya perkawinan bukan istri yang dibawa suami, tapi suami yang pindah ke rumah istri. Itu satu-satunya tuh. Itu menyebabkan perempuan itu berada pada zona aman. Tidak sama dengan yang tempat lain. Kalau itu mau dirubah, itu kan sulit betul itu. Dirubah semuanya. Jadi mohon kearifan lokal dari masing-masing suku. Itu konsekuensi dari kita Indonesia. Kita berasal dari beragam suku, bahkan beragam kerajaan yang menyatukan diri dengan Indonesia. Jadi harus ada semacam pandangan yang mengakui dan menghargai apa yang mereka miliki, yang tidak merusak yang lain. Kecuali misalnya orang Minang menuntut apa yang ada di Minang berlaku juga di tempat lain, nah itu baru tidak boleh. Tapi untuk di Minang ini disesuaikanlah dengan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah dianut mereka ratusan tahun dari dulu sampai sekarang. Dan itu tidak merugikan mereka. Mereka yakin itu. Tapi dengan masuknya aturan-aturan baru mereka banyak yang kehilangan. Terutama tanah. Jadi harapan Bundo, tanah Ulayan itu memang betul-betul dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Minang. Terutama tentu perempuan yang menjadi punca dari sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau itu. Sebab dengan mengangkat harkat dan martabat perempuan, itu otomatis martabat harkat laki-laki, baik saudaranya maupun suaminya sudah terangkat. Karena itu konsepnya seperti itu. Jadi kalau orang Minang ya, awak mendapat, orang jangan kehilangan. Nah, itu. Nah, kalau kini kan banyak pengusaha-pengusaha, investor mendapat, tapi orang Minang kehilangan, tidak dapat apa-apa, dapat cuma menonton aja. Gitu. Sebenarnya orang Minang ini tidak sulit, kalau menurut Bundo, tapi masuk akal, dan mereka meyakini itu tidak merugikan mereka. Jadi ada masyarakat Minang ya, ini yang tidak kurang dipahami oleh orang. Mereka kan punya filosofi alam tekambang jadi guru. Sebenarnya kecenderungan orang Minang itu saintis, berpikir, ilmuwan. Sebab ilmu-ilmu lahir dari orang mengamati alam. Jadi orang Minang kalau kita kumpulkan atau kita inventarisasi, adagium atau mamangan adat atau petata petiti, itu apanya semuanya dalam konsep ilmu. Contoh misalnya, gabak di hulu, tandoka hujan, cewang di langit, tandoka paneh. Itu dia mengamati alam, dan itu bukan sebentar, tapi itu mungkin kalah ramalan cuaca itu. Takile ikan di air, latantu jantan betino, itu kearifan. Ada lagi satu contoh, ini yang menarik dan ini Bundo buktikan dengan ilmu ya. Orang Minang itu mengatakan nan kuriak kundi, nan sirah sago, nan baik budi, nan endah baso. Itu mengenai etika dan estetika. Yang menjadi persoalan, kenapa mereka memilih tanaman itu, kundi dan sago. Nah, dalam ilmu Bundo sebagai orang benih ya, sago dan kundi itu sejenis tanaman kacang-kacangan, berkeping dua.
Yang sago itu pohonnya besar. Bijinya itu kalau udah matang sampai dia mati atau tumbuh itu merah. Yang kundi itu tanaman menjalar, kacang-kacang. Tapi kalau benihnya atau bijinya sudah matang itu kurik, hitam dan merah. Kenapa itu yang diambil? Kan banyak jenis kacang-kacangan yang lain bagi orang Minang. Dari pengetahuan Bundo, dari ilmu yang Bundo pelajari, setiap benih itu dia punya masa tidur. Namanya dormensi. Ada yang pas dipetik, bahkan ada yang masih ditangkai dia sudah tumbuh. Ada yang dipetik, ditanam semenit, seminggu, sebulan, setahun. Bahkan ada yang sejuta tahun. Dia masih tidur, dia masih hidup tapi belum tumbuh. Itu yang diambil oleh orang Minang. Kalau diambilnya kacang hijau, kasih air aja udah jadi 3 hari udah jadi toge. Jadi sesuatu yang punya masa yang tidak berubah sampai mati, itu yang diambil Amsal untuk budi dan etika perempuan. Itu contohnya. Banyak lagi itu. Makin berisi makin tunduk. Itu dia amati padi. Nah, itu seperti tadi orang awak mendapek, orang kehilangan. Ada lagi teori apanya yang menarik juga tuh di Minang. Teori chaos. Nah, jadi kalau menurut apa itu kan ada kepak sayap rama-rama terbang di suatu tempat bisa banjir di tempat yang lain. Itu kan seakan-akan tidak ada hubungan. Di Minang ada itu teori itu. Kalau Ananda pergi ke Pariaman, kalau bulan purnama air pasang naik. Kemudian di situ kan ada beruk untuk memanjat pohon kelapa. Beruk itu ekornya kan besar. Jadi ada hubungan. Kalau orang Pariaman meyakini kalau pasang purnama air laut naik, ekor beruk itu kembang, bertambah luasnya. Dinamakan tumbong baru. Itu menjadi lawak-lawak lucu-lucu. Tapi itu mereka menghubungkan seakan-akan sesuatu yang tidak punya hubungan. Nah itu. Tapi orang-orang di luar kadang-kadang menganggap orang Minang ini suka menolak. Bukan karena suka menolak. Mereka sudah punya konsep. Kemudian seseorang yang sudah punya keyakinan. Bukan agama ya. Kalau agama itu lain lagi. Kemudian kita tarik. Kan akan terjadi debat yang panjang. Mereka mungkin mau merubah kalau mereka sudah yakin bahwa yang ditawarkan itu lebih baik dari mereka, apa yang mereka miliki. Itu kuncinya. Jangan ada pemaksaan. Itu.